Oke, pertemuan 6, pemrograman OpenGL dasar. Ini lanjutan dari yang kemarin, dari fungsi program dasar yang kedua. Jadi di dalam bagian organisasi ini kita masih ada di sini. Pemrograman OpenGL API dasar dan interaksi dua dimensi pada bagian yang sini Mas Ian. Terus pokok bahasan adalah proyeksi dua dimensi dan fungsi program dasar. Latihan, bikin dulu tanda plus di code block. Apa namanya? Gunakan polygon atau GREC di sini untuk membuat tanda plus. Yang perlu diingat adalah dari pelajaran minggu kemarin, apakah objeknya ini convex atau tidak? Jelas tidak convex, karena kalau saya kasih titik di sini, saya kasih lagi titik di sini, saya tarik garis, maka ada bagian dari garis tersebut yang ada di luar dari objek ini. Maka sesuai dengan yang saya bilang minggu kemarin, kalau objeknya tidak convex, maka perlu dipisah atau di-divide, dibagi-bagi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil supaya di mana masing-masing komponen tersebut tidak convex supaya nanti bisa tergambar dengan baik. Oke, saya kasih waktu sampai 9.55. Silakan dikerjakan dulu.
Oke, ada pertanyaan kah? Ini saya tunjukkan program punya saya untuk membuat tanda plus tadi. Sorry. Bentar, saya modifikasi dulu. Jadi sudah saya modifikasi untuk kelas sebelumnya. Ya, ini programnya. Posisi vertex-vertexnya ada di situ. Ada pertanyaan kah sampai sini? Jadi saya buat 2 buah poligon di situ. Poligon pertama adalah yang ini yang bagian sini ini. Ini adalah bagian yang horizontal. Kemudian poligon kedua bagian yang vertikal. Jadi ada dua bangun, 2 objek di sana. Pak, saya bikinnya 3 objek, Pak. 1, 2, 3. Boleh, Pak? Boleh. Pak, saya bikinnya 3 tapi tidak seperti itu, Pak. Jadi yang vertikal terus kiri sama kanan. Boleh. Selama tampilan yang dihasilkan sama seperti ini, boleh-boleh saja. Jadi kecuali saya memberikan aturan tambahan ya. Tetapi kalau saya mintanya cuma bikin tampilan seperti ini, maka silahkan. Mahasiswa boleh menggunakan kreativitasnya sendiri selama tampilannya seperti ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Lanjut, saya kasih materi. Ini latihan sendiri, tidak saya bahas sekarang. Silakan mahasiswa kalau mau latihan ini model yang sebelumnya tanda plus, sekarang tanda bagi. Jadi ada balok horizontal, terus warnanya dikasih warna per vertex seperti yang saya jelaskan minggu kemarin. Terus ada kotak di atas sama kotak di bawah, warnanya merah. Silakan latihan sendiri di rumah. Terus saya tunjukkan ini sekarang, software organization, organisasi software dari aplikasi kita. Aplikasi kita itu yang di atas sendiri di sini, application program di atas sendiri. Kita yang bikin aplikasi di CodeBlock itu posisinya di sini di atas. Nah, aplikasi kita di atas ini, kita untuk mengakses software dan hardware dari komputer itu tidak secara langsung, tetapi lewat satu balok perantara di sini, satu balok kotak besar di sini yang di tengah-tengah di sini. Nah, saya jelaskan dulu yang kanan. Jadi application program kita itu akan memanggil library GL, OpenGL, GL. Nah, dari sini baru sama GL diteruskan, dia akan memanggil fungsi-fungsi atau fitur-fitur dari software dan hardware yang ada di komputer kita. GL. Nah, ada kalanya aplikasi program kita itu juga mengakses selain GL, mengakses GLU dan GLUT. GLU di sini sebenarnya dia dibangun di atasnya GL juga, karena GLU dia akan manggil GL sebelum manggil ini software atau hardware. Terus kenapa Pak ada GLU? GLU ini memberikan kapabilitas lebih baik, lebih simpel untuk diakses daripada kalau kita mengakses GL sendiri. Ada juga GLUT. GLUT di sini mengakses sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kirinya di sini sifatnya lebih ke operating systemnya dan aplikasi-aplikasi yang dibangun di atas operating system secara langsung. Nih GLUT, dia bisa mengakses X Windows System punya Linux, Win32 punya Windows atau macOS. Dia bisa mengakses GLX, AGL atau WGL ini widget-widget yang ada yang siap pakai di lingkungan ini, operating system ini. Terus aplikasi program kita juga bisa memanggil ini OpenGL Motif widget atau yang lain, atau juga aplikasi program kita juga bisa memanggil langsung kapabilitas dari operating system. Nah, sama dia baru diteruskan ke software atau hardware. Apa Pak ini maksudnya ini yang semacam ini kok ditunjukkan?
Ini saya tunjukkan karena di program kita yang selama ini kita akan ngasihnya pakai GL Begin, GL Vertex, GLN. Ada juga yang lain-lain ini. Hari ini yang akan saya jelaskan. Ada GLUT, main loop, GLUT. Ini jadi tidak lagi GL init bukan, tapi GLUT init. Terus ini GLUT init display mode bukan GL init display mode bukan. Tapi GLUT init display mode. Nanti ada juga ini GLUE Ortho 2D, bukan GL Ortho 2D, bukan. Bukan juga GLUT Ortho 2D, tapi GLUE Ortho 2D. Ini menunjukkan bahwa aplikasi kita di sini yang kita buat itu bisa mengakses library dari GL, dari GLUE, ataupun dari GLUT. Ada pertanyaankah dari sini? Ada pertanyaankah dari sini? Ada pertanyaankah dari sini? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Saya jelaskan dulu ini, GLUE Ortho 2D. Ini saya kasih penjelasan lebih awal karena sifatnya terkait dengan display erat. GLUE Ortho 2D, dia terdapat di dalam fungsi myInit. Apa Pak fungsi myInit itu? Saya tunjukkan dulu. Ini kan, program Triangle CPP itu dia punya 3 fungsi. Fungsi display, fungsi myInit, dan fungsi main. Ini ada 3. Display, myInit, dan main. Selama ini kita masih bekerja di sini, di fungsi display di sini. GL Begin, GLN, GL Vertex, dan lain sebagainya ada di display semua. Nah, ini pelan-pelan saya terangkan. Ini sepanjang perkuliahan ini akan saya terangkan semuanya sampai habis. Nah, ceritanya di fungsi myInit ini ada GLUE Ortho 2D. Ada GLUE Ortho 2D. Ini yang saya bahas sekarang. Berguna untuk mengatur luasan bidang gambar 2 dimensi. Jadi ceritanya ini itu mirip seperti menyiapkan kanvas untuk digambari bagi seorang pelukis. Jadi pelukis itu kalau dia mau gambar sesuatu kan yang dia siapkan dulu bidang gambarnya. Entah itu kanvas, entah itu buku gambar, entah itu yang lain. Tapi bidang gambarnya harus disiapkan dulu. Nah, ceritanya kalau di dalam OpenGL, bidang gambarnya ini yang disiapkan itu menggunakan GLUE Ortho 2D. Jadi, ini misalkan bidang gambar gini ya. Kita mau menggambar sesuatu, ininya harus ada dulu. Nggak mungkin kita menggambar di atas, di udara gini terus muncul gambarannya itu nggak mungkin. Kecuali ada alat yang lain, ada perekam, itu pun kita bisa berdebat bahwa itu sebenarnya bidang gambar. Oke, tapi intinya perlu ada sesuatu tempat kita menggambar. Nah, kanvas kalau bagi pelukis itu kan perlu disiapkan kanvasnya ini ukurannya berapa. Itu yang perlu di salah satu parameter yang perlu dipertimbangkan oleh si pelukis. Apakah saya hanya perlu menggambar dengan ukuran kertas segini atau yang medium yang segini atau yang lebih besar lagi yang satu tembok misalkan. Nah, ukurannya ini di sini kalau di OpenGL itu diaturnya di sini. Di dalam GLUE Ortho 2D dia punya nilai. Di contoh triangle CPP saya kasih nilainya kirinya -2, kanannya 2, bawahnya -2, atasnya 2. Apa maksudnya Pak? Ini loh. Maksudnya adalah titik kiri bawah di sini adalah -2, -2. Nih, kiri bawah. Titik kanan atas di sini adalah 2,2. Nih, 2, 2. Positif 2, positif 2. Titik sumbu koordinatnya ada di sini, di tengah-tengah persis. Nih, ini diaturnya dengan menggunakan GLUE Ortho 2D. Jadi analoginya tadi seperti pelukis yang menyiapkan kanvas untuk tempat media gambarnya, bidang gambarnya dia. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaankah? Nah, di sini bisa diubah-ubah. Bisa diubah-ubah.
contohnya begini. Ini titik kiri bawahnya 0,0, titik kanan atasnya 2,2. Nih saya tunjukkan. Saya ganti. Titik kirinya 0, titik bawahnya 0, atasnya 2, kanannya 2. Sekarang nih. Loh kok bisa begini, Pak? Iya. Karena ibaratnya saya balik ke sini. Ini bidang gambar yang awal. Dia gambar tanda plus di sini. Terus bidang gambarnya ini diambil yang bagian sininya saja. Separuh sisi kanan atas. Sisi kanan atas diambil. Tanda plusnya tadi ada di bawahnya sini, sama di sininya masih ada tanda plusnya. Tapi karena bidang gambarnya dipotong, diambil sisi sininya saja, maka tampilnya jadinya begini. Ini sebelah kirinya sebenarnya ada, tapi karena dia tidak masuk bidang gambar, ya yang masuk bidang gambar itu yang ditampilkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Tidak ada, saya teruskan. Nah, kalau nanti saya minta mahasiswa bikin aplikasi dengan tampilan seperti ini, tetapi saya tidak memberikan detail, harus ukurannya sekian, maka mahasiswa bebas untuk membuat bidang gambarnya besarnya berapa, ukurannya berapa. Kalau saya kasih spesifik harus ukurannya sekian, maka mahasiswa harus mengikuti. Kalau tidak ada, maka bebas. Oke, itu ya. Jadi kalau nanti bikin yang ini tadi, contohnya yang ini tadi, Pak, saya tidak mau dari menggunakan yang glue ortho bawaannya triangle CPP, Pak. Saya mau angkanya positif semua, Pak. 00 sampai 10, Pak. Silahkan, boleh. Karena memang saya tidak memberikan secara eksplisit harus sekian. Oh, Pak, saya kurang, Pak. Saya lebih enak positif tapi yang agak besar. Sininya kiri bawahnya 00, yang kanan atasnya 1000. Silahkan. Tidak ada, karena tidak ada batasan, mahasiswa bebas untuk menentukan sendiri. Atau Pak, saya mau cari tantangan, Pak. Saya mau semuanya negatif, Pak. Sininya minus 100, sininya minus 10. Boleh, Pak? Boleh, karena tidak ada batasan. Silahkan mahasiswa mengatur sendiri ukuran bidang gambarnya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Nih, latihannya berikutnya yang ini. Yang semacam ini, silahkan bikin tampilannya kayak begini ya. Ini rumah sederhana, ada 2 kotak, terus poligon. Terus ada garis line yang jadi outline dari rumahnya. Karena saya tidak memberikan batasan nilai, maka silahkan mahasiswa mengatur sendiri glue ortho 2D-nya itu seberapa. Oh ya, sama seperti analogi tadi pelukis tadi yang menyiapkan kanvasnya, maka biasanya kalau mahasiswa saya minta untuk membuat program OpenGL, maka yang pertama, salah satu bagian yang pertama yang perlu diatur adalah ini, glue ortho 2D. Karena ini menyangkut kanvas. Kanvasnya mau seberapa yang digunakan nanti sepanjang program berjalan. Oke, ini latihan tidak sekarang, silahkan dikerjakan sendiri di waktu lain, tidak waktu sekarang. Terus saya lanjut ke sini. Jadi perkuliahan kita hari ini kita akan membahas baris per baris dari program Triangle CPP. Tiap perintah-perintah ini maksudnya apa tuh tiap perintah ini? Saya jelaskan. Nah, sekarang saya mau menghabiskan yang perintah di fungsi display dulu.
supaya satu fungsi habis. Ada dua perintah yang belum saya singgung, yaitu gl clear sama gl flush. Nih, gl clear itu berguna untuk membersihkan tampilan sebelum objek digambar. Balik ke analogi ini tadi. Ada kalanya kanvas yang hendak digunakan oleh si pelukis itu ada bekas coretan-coretannya dari kalau dalam program OpenGL dari aplikasi OpenGL yang sebelumnya. Nah, supaya kita menggambarnya betul sesuai dengan keinginan kita, maka kanvas yang ada coretan-coretan tadi dibersihkan dulu. Nah, dibersihkannya dengan perintah ini, gl clear. Terus dia menerima parameter color buffer bit, jadi dibersihkan bagian warnanya. Warnanya dibersihkan semuanya supaya warnanya jadi bersih, tidak ada coretan-coretan, terus siap digambari. Itu fungsi dari gl clear. Terus berikutnya ada juga gl flush. Kalau gl clear itu biasanya diletakkan di baris pertama karena dia untuk membersihkan. Sebelum ditulisi yang lain-lain, digambari yang lain-lain, maka gl flush itu ada di baris terakhir. gl flush itu ada di baris akhir. Dia berfungsi untuk memerintahkan supaya komputer segera menampilkan semua objek gambar ke layar. Jadi ada kalanya ketika kita kasih gl begin, gl end, gl begin, gl end gitu, ada kalanya komputer masih sibuk dengan yang lain-lain, sehingga tampilan di layar belum terupdate. Nah, supaya tampilannya terupdate, kita kasih perintah gl flush. Ini memastikan bahwa nanti fungsi display sini selesai, keluar dari sini selesai, maka apa yang kita definisikan di sini tertampilkan di layar. Makanya namanya flash, flashing, digelontor, flash, digelontor. Jadi apa-apa yang sudah kita proses itu digelontor, segera tampil di layar. Tuh, dua perintah di terakhir dari fungsi display, maka fungsi display selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya berpindah ke fungsi yang lain. Fungsi display selesai. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu, fungsi display. Tidak ada, lanjut. Masuk ke fungsi kedua, fungsi main. Nih, fungsi display saya tutup. Ada dua, fungsi myInit, fungsi main. Kenapa kok fungsi main? Ya, karena fungsi main ini sebenarnya adalah fungsi yang jadi entry point dari program C. Sama seperti program C++, program Java, program C itu mirip. Ketika program pertama kali dijalankan, maka yang dicari pertama itu adalah fungsi main. Ini adalah entry point-nya. Dia akan mengeksekusi perintah-perintah yang ada di fungsi main duluan daripada fungsi-fungsi yang lain. Dia entry point-nya. Nah, Pak, kenapa tidak menjelaskan fungsi main duluan, Pak? Kenapa kok Bapak menjelaskannya fungsi display? Ya, karena ini mata kuliah komputer grafika komputer, maka saya perlu menunjukkan proses grafisnya duluan. Makanya saya jelaskan yang fungsi display duluan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, karena sekarang sudah selesai fungsi display, sekarang masuk ke fungsi main sesuai dengan urutan pemanggilan fungsi. Di dalam fungsi main di sini, dia baris pertamanya perintah yang ada di sana adalah gloot init dan argc, argv. Ini perintah ini berfungsi untuk menginisialisasi setting gloot dan memproses perintah dari command prompt sesuai dengan namanya init. Jadi glootnya, aplikasi kita memanggil fungsi gloot. Glootnya diinisialisasi
Hal-hal yang perlu disiapkan dulu. Termasuk di dalamnya, kalau program kita itu dijalankan via command prompt, maka kita bisa mempassing parameter-parameter dengan menggunakan command prompt dengan mekanisme ini. Dan ARGC, ARGV. Biasanya tidak saya otak-atik, biasanya biarkan seperti ini saja, GLUT init dan ARGC dan ARGV. Lanjut, baris kedua, GLUT init display mode. Dia mengatur mode tampilan apa yang digunakan. Ada beberapa opsi di sana. Yang saya gunakan di sini adalah GLUT single selama GLUT RGB. Nih GLUT init display mode. Ada GLUT single, ada GLUT RGB. Digabung dengan menggunakan tanda garis vertikal. Ini bitwise OR. Jadi di-OR-kan antara nilainya GLUT single dengan GLUT RGB. Nah, ini masing-masing punya artinya. GLUT single di sini artinya adalah dia aplikasi ini nanti akan menggunakan satu frame buffer. Apa Pak maksudnya frame buffer? Frame buffer ini kanvas tadi loh. Kanvas tempat gambar tadi. Jadi kita menggunakan satu kanvas saja. Loh Pak, memangnya bisa nanti menggunakan lebih dari satu kanvas? Bisa. Nanti beberapa minggu ke depan akan saya jelaskan GLUT double. GLUT double. Jadi program kita akan menggunakan dua kanvas. Nah, itu nanti beberapa minggu depan. Yang sekarang kanvasnya cuma satu. Makanya pakainya GLUT single. GLUT single. Terus kemudian GLUT RGB atau nanti berikutnya ada GLUT RGBA, itu adalah pewarnaan dari aplikasi kita menggunakan sistem RGB atau sistem RGBA. Dan bukan sistem indeks, ini salah satu model yang lain. Sistem indeks itu maksudnya warnanya itu hanya terbatas, terus sistemnya modelnya dikasih indeks, itu supaya aplikasi ukurannya jadi lebih kecil. Nah, saya gunakan yang RGB karena ini yang umum digunakan dan secara size itu untuk ukuran komputer sekarang sudah tidak ada masalah. Makanya saya kasih GLUT RGB di sini. GLUT RGB. Ini sekali lagi menginisialisasi dulu. Jadi masih bagian dari menginisialisasi GLUT-nya. Display mode-nya satu frame buffer, warnanya RGB. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Tidak, Pak. Oke. Lanjut. Perintah berikutnya adalah GLUT init window size, yaitu berguna untuk mengatur ukuran window program dalam satuan pixel. Ini kan, ukurannya segini. Ini karena sudah saya modifikasi. Nih, GLUT init window size-nya saya kasih 800. Ini kalau saya kembalikan ke nilai awalnya 500. Nih, dari sini lebarnya 500 pixel. Dari sini sampai sini tingginya 500 pixel juga. Jadi mahasiswa bisa mengganti-ganti nilainya di sana. Misalkan jadi 300 cairan. Nih, lebih kecil dia. Karena 300 pixel lebarnya, tingginya 300 pixel. Ini berguna untuk ngatur ukuran window yang ditampilkan di window dalam sistem operasi Windows kita. Nih. Terus perintah selanjutnya ini sebelumnya kalau yang di triangle CPP itu begini. Ini bedanya ya, saya run. Dia munculnya di situ. Ini tanda komentar, dikasih slash. Kalau saya aktifkan, tanda komentarnya saya hilangkan, saya kasih 100, maka dia ketika dijalankan, dia akan muncul 100 pixel dari ujung kiri layar monitor saya, 100 pixel ke kanan, 100 pixel ke bawah dari titik atas
layar monitor saya ke bawah di sini. Ini 100 ke kanan, 100 ke sini. Bisa diatur sendiri sama mahasiswa, misalkan ke kanannya 500. Saya run. Nih, munculnya di sini. 500 ke kanan, terus 100 ke bawah. 500 ke kanan, 100 ke bawah. Ini diatur oleh Glued Init Window Position. Saya kasih nonaktif karena tidak terlalu berpengaruh banyak. Dia hanya muncul pertama di sebelah mana. Tapi mahasiswa silahkan. Kalau mau mengatur sendiri, silahkan. Silahkan. Terus berikutnya, Glued Create Window. Yaitu membuat window berdasarkan setting yang diberikan oleh perintah-perintah di atasnya. Dapat diberi argumen string yang digunakan untuk nama windownya. Ini sudah saya ganti. Minggu 6. Makanya kalau saya run, di sini tulisannya minggu 6. Kalau saya ganti, tulisannya jadi yang lain. Misalkan fungsi program dasar. Saya run. Muncul di sini fungsi program dasar. Nah, perintah ini sebenarnya create ya, Glued Create Window. Dia yang bertanggung jawab untuk membuat windownya. Yang perintah-perintah sebelumnya ini belum dibuat. Jadi cuman Glued Init, Glued Init, Glued Init, Glued Init. Jadi menginisialisasi sifatnya. Baru buatnya itu di sini terjadinya. Terjadinya buatnya window itu ada di sini. Di perintah ini. Glued Create Window. Ada pertanyaan dulu? Sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan dulu? Sebelum saya lanjutkan. Lanjut. Berikutnya di fungsi main, perintah berikutnya adalah Glued Display Func. Ini adalah sebuah callback function. Dia berfungsi untuk mengatur fungsi mana yang dipanggil ketika program hendak memberikan tampilan di layar. Ini di sini saya tunjukkan. Glued Display Func dengan argumen display mengacu pada fungsi display. Jadi ceritanya begini. Jadi kan dia diinisialisasi. Setelah diinisialisasi, dia dibuat windownya. Saya tuh windownya kan butuh digambari. Karena namanya aja program OpenGL grafika komputer. Ini saya mau menggambar ini digambari apa? Nah, untuk tahu digambari apa, dia diberikan ini Glued Display Func. Jadi supaya nanti kalau butuh digambari lagi, dia manggil, dia melihat dari nilai di sini. Nilai yang disuplai di argumennya dari Glued Display Func. Oh, dia lihat. Oh, fungsi display di sini. Maka dia tahu, oh berarti window saya ini minta digambari dengan apa yang tertulis di dalam fungsi display. Disinilah dia akan mengeksekusi isinya fungsi display untuk menampilkan gambarnya dia. Nanti kalau dia butuh lagi, butuh menggambar ulang lagi tampilannya, dia akan mengacu ke ini lagi, fungsi display. Kapan Pak dia butuh menggambar ulang? Kalau dia di resize. Ini kalau dia di resize ini belum saya lepas ini dia tidak gambar ulang. Tapi begitu tombol mouse-nya saya lepas, dia butuh gambar ulang. Nah, butuh gambar ulang dia akan mengeksekusi fungsi display tadi. Begitu. Ini mekanismenya ini. Jadi dia tahu, oh kalau aku butuh gambar ulang, display. Karena apa? Taunya dari mana? Dari ini, dari perintah Glued Display Func. Namanya mekanisme yang semacam ini adalah mekanisme callback function. Callback function. Call panggil, back itu kembali. Panggil ulang, panggil kembali. Panggil kembali fungsi yang mana. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan kah?
Ada pertanyaan kah? Tidak, Pak. Oke, lanjut. Berikutnya my init. Nih, my init. Ini perintah ini berfungsi untuk memanggil fungsi my init. Nah, fungsi my init itu sebenarnya apa toh? Fungsi my init adalah my initialization. Inisialisasi saya. Nah, biasanya di dalam fungsi main di sini yang diletakkan di sini itu adalah perintah-perintah yang terkait dengan windowing-nya. Windowing itu diatur oleh GLUT di sini biasanya. GLUT dan sebagainya. Tapi terkait isinya dari OpenGL itu biasanya inisialisasinya diletakkan di fungsi yang terpisah. Dalam hal ini fungsi yang terpisah saya kasih nama di sini myInit. Jadi dipisahkan. Yang di sini terkait windowing, yang di sini terkait dalamnya atau internalnya dari si OpenGL. Biasanya begitu. Jadi kalau nanti gunanya apa Pak? Salah satu kegunaannya adalah kalau ada error kita tahu oh windownya yang ini kesalahannya windownya. Maka kita tahu yang kita perlu cek di fungsi main. Oh OpenGL-nya warna defaultnya. Nah itu kita berarti kita ceknya di myInit. Itu gunanya begitu. Ini saya lihat contoh-contoh program-program OpenGL itu seperti ini, dipisah. Ada main sendiri, kemudian myInit sendiri. Maka saya ikuti juga di contoh program Triangle CPP itu. Nih, myInit. Jadi ketika dia ketemu dengan perintah ini, dia akan mengeksekusi perintah-perintah yang ada di sini. Terus terakhir perintahnya GLUT main loop. Ya, satu terakhir sebelum ini. GLUT main loop. GLUT main loop itu memerintahkan program untuk masuk ke looping utama. Hal ini supaya program tidak berhenti begitu saja tanpa menampilkan apa-apa. Nah, apa tuh maksudnya ini? Kalau masih ingat pelajaran minggu pertama yang saya jelaskan tentang tesisnya Ivan Sutherland, yang dia orang yang pertama-tama merintis tentang grafika komputer, saya kalau masih ingat ya, dia bikin programnya itu menampilkan sesuatu dulu di layar. Setelah itu user memberikan input. Setelah user memberikan input, program melakukan perhitungan, setelah itu mengupdate layarnya, mengupdate tampilannya. Setelah itu user bisa memberikan inputan berikutnya. Update layar lagi. User memberikan input, update layar lagi. User memberikan input, update layar lagi. Ini kan sebenarnya looping kan. Sebenarnya looping. Jadi program tidak akan berhenti sebelum si user memberikan perintah secara eksplisit, oke program berhenti. Selama program tidak memberikan, ataupun kalau programnya error, selama si user masih mau berinteraksi, masih mau memberikan inputan, maka terjadi looping terus-menerus. Ada input, update, dan seterusnya. Nah, mekanisme yang semacam ini, looping di sini, difasilitasi oleh nih GLUT main loop di sini. GLUT main loop diberikan di bagian akhir karena menunjukkan bahwa dia masuk ke looping. Sudah masuk ke looping, siap menerima proses input dari si user. Diberikan di paling akhir. GLUT main loop. Jadi kita tidak perlu membuat looping secara manual, for, while, itu tidak perlu. Kita cukup memanggil fungsi perintah ini, GLUT main loop, maka GLUT lah yang akan mengurusi looping kita. Kita tidak perlu tahu, kita tidak perlu repot, nyeting secara manual terkait looping input dan looping update. Si GLUT lah yang akan menghandle itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah?
Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, yang terakhir nih dari fungsi main adalah return 0. Return 0 ini terkait ini kata int sebelum main. Karena ini fungsi main dan dia ada int di sini, artinya dia harus memberikan nilai kembalian berupa integer. Dalam kasus ini kita harus ngasih nilai kembalian terus dikasih nilai 0. Loh Pak, kenapa tidak dikasih void saja Pak? Kalau void kan tidak perlu kasih nilai kembalian. Ya, bisa dikasih void. Cuman untuk standar C itu biasanya disarankan jangan pakai void. Kasih int terus kemudian return 0. Itu supaya nanti kalau dijalankan, kalau nilai returnnya bukan 0 itu tahu berarti ada error. Kalau returnnya 0 itu berarti program berjalan dengan baik. Ini terkait bahasa pemrograman C, bukan terkait langsung dengan grafika komputer, tapi ini perintah baris terakhir dari fungsi main. Maka fungsi main selesai juga. Fungsi display selesai, fungsi main selesai, berikutnya adalah fungsi myInit yang hendak saya jelaskan. Ada pertanyaan dulu sebelum ke myInit? Tidak ada? Saya lanjutkan. Fungsi myInit. Perintah pertama adalah GL matrix mode. Di situ ada dua. Nih, GL matrix mode. Yang pertama argumennya adalah GL projection, yang kedua GL model view. GL matrix mode itu berfungsi untuk mengaktifkan jenis matriks tertentu untuk diproses pada perintah-perintah berikutnya. Nah, ceritanya di dalam OpenGL itu matriks yang normal yang ketika program dijalankan berfungsi jalan dengan baik itu matriks modenya yang ini, GL model view. Nah, kita bisa mengubah matriks modenya GL projection kalau kita mau melakukan modifikasi terhadap matriks di projection di sini. Nah, analogi yang sering saya pakai itu adalah kalau kita mengendarai mobil yang mesinnya di depan ya, mobil bensin mesinnya di depan, maka kalau kita mengendarai mobil itu maka kondisi kap mesin di depan, penutup mesin di depan itu kondisinya tertutup, kap mesinnya turun, tertutup, supaya si driver, si sopir bisa melihat jalanan yang ada di depannya, kapnya ditutup. Itu model yang ini, terus mobil dikendarai. Nah, tapi ada kalanya kapnya itu perlu dibuka. Ini. Setelah itu kita mau melakukan perawatan atau perbaikan atau perubahan setting pada mesinnya. Nah, untuk mengubah kondisi kap dilakukan perintah ini di OpenGL. Kita mau mengakses mesin. Nah, dalam hal ini kita mau mengakses matriks proyeksi. Maka diganti dulu GL matrix mode, GL projection. Setelah itu kita melakukan perubahan-perubahan di situ. Setelah itu balik lagi, harus ditutup kapnya. Kapnya harus ditutup. Supaya si pengendara bisa driving, bisa mengemudikan si mobilnya dengan baik. Sekali lagi untuk bisa lihat pandangan di depannya, pandangannya tidak terhalang oleh kap mesin. Itu gunanya ini, GL matrix mode yang GL projection dan GL model view. Kalau kondisi running normal, kita ada di sini. Kalau kita mau mengubah projection ya kita kasih perintah ini dulu. Ada pertanyaan? GL matrix mode? Ada pertanyaan kah?
Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Berikut. Oke, GL load identity di sini. Jadi setelah matrik modenya diganti ke projection, perintah pertama adalah GL load identity. Ceritanya ini kan mengubah matrik pelajaran matematika diskrit ataupun pelajaran matematika yang lain yang terkait dengan matrik. Matrik itu punya yang namanya matrik identitas, di mana matrik identitas itu kalau dikalikan dengan matrik yang lain itu hasilnya adalah matrik yang lain. Atau matrik identitas sekali matrik identitas adalah matrik identitas sendiri. Nah, ceritanya ini kita masuk ke sini itu supaya kalau ada aplikasi lain, aplikasi OpenGL lain yang sebelumnya sudah pernah berjalan, terus dia juga melakukan perubahan pada matrik identitas, pada matrik projection di sini, maka perlu kita netralisir. Perlu kita kembalikan ke semula dulu, yaitu nilai identitas tadi. Maka ini ceritanya dia pindah ke matrik mode projection. Setelah itu dinetralisir dengan perintah GL load identity. Setelah dinetralisir, baru dikasih tadi glue ortho 2D. Jadi menyiapkan kanvas yang saya jelaskan barusan ini tadi dengan menggunakan perintah glue ortho itu sebenarnya dia mengubah nilai matrik proyeksi. Menyiapkan kanvas di sini dalam aplikasi OpenGL ini dia sebenarnya adalah mengubah nilai matrik proyeksi. Jadi dinetralisir dulu, baru dikasih nilai sesuai dengan keinginan kita. Kanvasnya kita itu mau seberapa. Kalau sudah, baru dikembalikan lagi ke matrik modenya ke model view. Demikian ceritanya ini 4 baris ini. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Tidak ada? Lanjut. Berikutnya, ini glue ortho tadi sudah. GL clear color. Mengatur warna apa yang digunakan untuk membersihkan layar. Nih, GL clear color. Ini dia bekerja sama dengan perintah GL clear yang ada di fungsi display. GL clear ini membersihkan. Nah, dia taunya warnanya pakai apa dibersihkannya dari sini. GL clear color. Dalam hal ini saya kasih di sini nilainya 1111. Jadi R-nya 1, red-nya, G-nya 1, green-nya 1, B-nya blue. Nih, ada keterangannya dengan blue. Blue-nya 1, terus kemudian yang terakhir alpha. Alpha-nya juga 1. Jadi dia tidak transparan. Jadi 111 ini warnanya berarti warnanya putih. Sehingga nih bagian background di sini warnanya putih jadinya. Kak, saya balik dulu ya. Saya balik dulu, ini -2. Ini -2, saya tutup dulu, terus saya run. Ini kan? Ukurannya saya perbesar dulu. 600. Nih. Nah, kalau saya ganti clear colornya jadi warna yang lain, warnanya misalkan red. Maka saya tutup green-nya, blue-nya saya tutup, saya run. Tampilannya akan begini. Jadi ceritanya bidang gambar saya ini akan dikasih warna merah semua. Warna merah semua karena clear-nya warnanya merah. Terus setelah itu dia akan gambar tanda plusnya di sini dengan warna biru. Jadi tidak lagi warna belakangnya putih. Karena di-clear sama dia warnanya merah. Jadi warna di sini yang kita berikan di dalam GL clear di sini itu sekaligus berfungsi sebagai warna background. Warna background dari aplikasi kita. Ada pertanyaan? Yang terakhir GL clear color GL color 3F di sini yang sudah saya singgung minggu kemarin, yaitu warna default untuk objek kita apa? Ini saya kasih blue.
Makanya di sini objek yang muncul di sini warnanya defaultnya adalah blue. Karena saya kasih nilai defaultnya di sini blue. Ada pertanyaan? Selesai sampai di sini. Sampai di sini selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaankah? Tidak ada? Latihannya begini. Bikin kubus begini. 3 warna berbeda, biru, hijau, sama magenta. Terus pada sisi-sisinya dikasih garis semua dengan warna merah. Tidak dilakukan sekarang, silakan lakukan sendiri di lain waktu. Yang hendak saya jelaskan adalah demo 2 atau demo UTS. Demo UTS barusan saya posting demo UTS di Google Classroom. Silahkan bisa dilihat di sana. Saya jelaskan sekarang. Di sini. Demo UTS bagian instruction. Oke. Buat aplikasi game ular tangga 2 dimensi menggunakan OpenGL Glut. Mana Pak contohnya? Contohnya di sini, ular tangga. Ini saya tutup dulu. Di sini ular tangga. Nih, saya perbesar. Ular tangga saya yang saya buat di sini, ini yang versi komplit. Versi komplit. Nanti mahasiswa yang dibikin untuk versi untuk UTS itu versi yang lebih sederhana dari ini. Yang tidak sekompleks ini, yang tidak sekomplit ini. Di sini perhatikan ular tangganya ya. Kotak-kotaknya di sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, terus naik ke atas 11. Lalu dia bergerak ke kiri. 12, 13 bergerak ke kiri sampai 20 di sini. Terus bergerak ke atas 21. Bergerak lagi ke kanan 30, bergerak ke atas 31. Bergerak ke kiri 40, bergerak ke atas 41. Bergerak ke kanan 50, bergerak ke atas 51. Bergerak ke kiri 60, bergerak ke atas 61. Bergerak ke kanan 70, bergerak ke atas 70, dan seterusnya. Jadi zigzag gini gerakannya. Sampai angka terbesar ada di sini tempat saya, 100 di kiri atas. Saya bikinnya 10 kolom dan 10 baris. 10 baris. Nah, di tempatnya mahasiswa tidak seperti ini. Detail pengerjaan 1. Ukuran kotak ular tangga bergantung pada digit terakhir NRP dari NRP anggota kelompok yang paling besar. Maksudnya apa, Pak? Ini contohnya ada di sini. Ini bisa di zoom enggak ini ya? Saya tulis dulu begini. Saya sebentar. Saya tulis dulu begini. Oke. Jadi NRP-nya anggota kelompok itu diurutkan dulu. Jadi misalkan mulai dari yang angka terkecil, mulai dari angkatan kecil, katakanlah angkatan 2001 NRP-nya 010. Terus orang kedua angkatan 2001 juga 2021 NRP-nya 0339 misalkan. Terus angkatan 2002 NRP-nya 005 misalkan. Terus angkatan 2022 NRP-nya 102 misalkan. Nah, ini diurutkan kan. Mulai dari yang terkecil paling atas sampai paling bawah yang paling besar. Terus ada juga angkatan 2023 NRP-nya katakanlah 56 misalkan. 056. Diurutkan, terlihat yang paling besar yang ini. Yang paling besar 23056. Dilihat angka terakhirnya berapa? Angka terakhirnya 6.
Kalau angka terakhirnya 6, maka ukuran ini saya tutup saja. Oh, enggak usah. Ini. Angka terakhirnya 6, maka kelompok tersebut itu membuat ular tangganya kotaknya punya 7 kolom, 12 baris. Totalnya nanti 84 kotak. Kalau NRP terakhir terbesarnya ya, angka terakhir NRP terbesarnya itu 5, maka kotaknya ada 14 kolom, 6 baris. Dan seterusnya, mulai dari akhiran 0 sampai akhiran 9. Jadi nantinya tidak ada mahasiswa yang demo yang seperti saya yang bikin 10 kali 10 ini tidak ada. Karena di sini tidak ada yang 10 kali 10. Adanya 5 kali 17, 17 kali 5, 4 kali 21, 21 kali 4, 6 kali 14, 14 kali 6, 7 kali 12, 12 kali 7, dan 9 kali 9, terakhir 8 kali 10. Tidak ada yang bikin 10 kali 10 seperti saya. Jadi kotaknya ular tangganya yang dibikin oleh mahasiswa selalu jumlahnya di bawah 100. Maksimum ini 85, minimum 80 kotak. Tuh, ada pertanyaan dulu sampai sini. Nah, terus kotak diberi nomor sesuai kaidah permainan ular tangga. Nih, maksudnya ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus naik ke atasnya 11. Satu berpindah ke kiri, 12, 13, dan seterusnya. Tidak perlu membuat semua kotak bernomor. Hanya gunakan digit terakhir NRP semua anggota kelompok. Maksudnya apa, Pak? Ini contohnya tadi. Mana tadi contohnya? Nih. Jadi NRP anggota kelompoknya yang terakhir itu digit terakhirnya ini contohnya 0, 3, 6, dan 7. Maka kotak pertama angka 1 tidak perlu dikasih apa-apa, kosong. Karena tidak ada angka 1 di sini. Kotak kedua kosong juga karena tidak ada angka 2 di sini. Kotak ketiga baru dikasih 3 karena ada yang akhiran NRP-nya 3. Kotak keempat kosong karena ada angka 4. Kotak kelima kosong, tidak ada angka 5. Kotak keenam ada 6 karena ada satu mahasiswa yang digit NRP terakhirnya adalah 6. Ini ada 7, 0, 0, 8, 0, 9, 0, 10. Ditulisnya cuma 0 karena ada angka 0 di sini. Satunya tidak perlu ditulis karena ada angka 1. 11, 0, 12, 0, 13 ditulis cuma 3 karena ada angka 1. 14, 0, 15, 0, 16 cuma 6, 17 cuma 7, 18, 0, 19, 0, 20. 20 di sini adanya 0, 2-nya tidak ada. Terus berikutnya 21 sampai 30. Nah, 30 di sini komplit 3 sama 0 karena ada 3 sama 0. 31 cuma 3, 32 cuma 3, 33 komplit 3 sama 3. 34 cuma 3, 35 cuma 3, 36 komplit. 37 komplit, 38 cuma 3, 39 cuma 3, 40 cuma 0. Demikian seterusnya. Ada pertanyaan. Jadi tidak perlu sekomplit ini. Ini versi yang komplit, semua kotak dikasih angka. Mahasiswa tidak perlu seperti ini. Cukup sesuai dengan nomor nomor digit terakhir dari NRP tiap anggota. Ada pertanyaan dulu? Lanjut. Mana tadi? Peta-peta harus dibuat keduanya dengan poligon atau GL rekti, bukan hanya satu warna peta. Jadi tiap peta ini ada satu poligon warna biru, satu poligon warna putih, satu poligon warna biru, satu poligon warna putih, dan seterusnya. Tidak boleh cuma lompat-lompat dibikin kotaknya, tidak boleh. Harus semuanya ada poligonnya. Kemudian pagar harus dibuat dengan poligon atau GL rekti. Pagar itu mana, Pak? Ini yang hijau gelap ini. Di luar dan di sini yang dia bikin zigzag di sini antar baris. Perhatikan zigzagnya ya, sini kosong, tidak ada pagar, sini kosong, tidak ada pagar,
Sini kosong, ini pagarnya di sini. Jadi modelnya zigzagnya begini. Ada sini, terus ada begini. Atasnya begini, atasnya lagi begini. Zigzag itu pagar-pagar di dalam internalnya. Terdapat minimal 3 tangga dan 3 ular. Di tempat saya bikin tangganya ada 4. 1, 2, 3, 4. Di tempatnya mahasiswa cukup 3. Minimal. Kalau mau lebih boleh. Ularnya tempat saya ini, ularnya modelnya begini. Saya bikin 4. Di tempatnya mahasiswa minimal 3. Panjang minimum tangga dalam 4 kotak. Terdiri dari tangga horizontal, vertikal, dan diagonal. Jadi harus ada tangga horizontal, harus ada tangga vertikal, dan harus ada tangga diagonal. Diagonalnya boleh begini, boleh begini. Ukurannya 4 kotak. Maksudnya apa Pak 4 kotak ini? Panjangnya harus ada yang sisinya 4 kotak. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 kotak. Yang ini 1, 2, 3, 4. Horizontalnya 4. Tingginya 1, 2, 3, 4. 4. Pokoknya ada satu sisi yang 4 kotak. Ini contohnya horizontalnya 1, 2, 3. Kok cuma 3 Pak? Ya, karena tingginya 1, 2, 3, 4. Cukup 4 kotak. Tuh, artinya panjang tangga minimum 4 kotak. Kemudian panjang minimum ular adalah 3 kali 2 kotak dengan 3 bagian atau segmen. Segmen itu apa nih? Segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga. 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 Minimum 3 kali 2 ini kan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nih, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi minimumnya 3 kali 2 kotak. Terus posisi tangga dan posisi ular bebas. Anak tangga dibuat proporsional dan berjarak sama dengan satu dengan yang lainnya nih. Dibuat proporsional, jaraknya sama. Permainan dijalankan dengan menekan tombol spasi. Jadi ini bisa dijalankan. Nilai dadu di random bergantian untuk player 1 dan player 2. Bidak dijalankan sesuai dengan kaidah ular tangga. Bila bertemu tangga, player naik posisinya. Bila bertemu ular, player turun posisinya. Nih, saya tunjukkan. Ini kan, tekan spasi untuk memulai permainan. Saya tekan spasi. Ini bidaknya nih kan. Bidaknya yang kuning sama bidaknya yang hijau. Kotak dan segitiga di sini. Kotak dan segitiga. Saya tekan tombol spasi. Player 1 main, dadu dapat 1, dia pindah ke sini. Dari yang sebelumnya di kotak pertama ke kotak kedua. Player 2 main, dadu dapat 3 random dadunya. Dari 1 pindah ke 4. Player 1 main, tadi kan dia dapat 1 di sini kan, dapat 5. Dia pindah ke 7. Player 2 main. Dari sini, dari 4 dapat 2, pindah ke 6. Ini seterusnya begitu. Kalau dia ketemu ular kepalanya ular, dia turun. Kalau ketemu ekornya ular, tidak ada masalah. Nah, ini, ini dapat 6 ke sini. Ini ke sini, 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 pindah 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 sini. Nah, dia dapat 1. Dari 4 pindah dapat 1. Kena kepalanya ular, dia turun ke bawah. Lanjut, dia ke sini, dia ke sini, dia ke sini. Dapat 2. 27. Kena kepalanya ular, turun lagi dia ke 12. Lanjut, dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini, sini. Dia dapat 2, dia dapat 3 tadi. Kena tangga, dia naik ke atas. Dari 23 sini naik ke 54.
dan seterusnya. Bila posisi player sudah mencapai lebih dari sama dengan nilai maksimum kotak, kalau tempat saya 100, kalau tempatnya masing-masing nanti bisa beda-beda, ada 84, ada 85, ada 80. Player tersebut menang. Nih, saya teruskan. Nih. Jadi 97 dia dapat 6. 1, 2, 3 sudah sampai 100. Nggak perlu sampai keluar, dia berhenti di angka 100 di sini. Ada tulisan player 2 menang. Berhenti di angka 100. Nah, nanti tergantung. Kalau jumlah kotaknya 85, kalau dia sudah sampai lebih dari sama dengan 85, dia berhenti di kotak terakhir. Di kotak 85 tersebut. Kalau kotaknya 80, ya dia berhenti di kotak terakhir, kotak 80. Sampai mana tadi? Semua objek dibuat menggunakan poligon, tidak boleh ada yang menggunakan line. Entah line, GL line loop, GL line strip, nggak boleh. Semuanya harus poligon. Ini kriteria penilaian ada di sini. Ada pertanyaan. Demonya waktu UTS. Ini kalau saya baca, UTS-nya tanggal 14 sampai tanggal 21 April. Jadi nanti hari Rabu UTS-nya. Hari Rabu tanggal 16 April kita demo. Pisah lagi sama seperti mekanisme demo pertama. Jadi mahasiswa dari sekarang sampai ini ada 4 minggu. 4 minggu ya? Betul 4 minggu atau 5 minggu ini? 1, 2, 3, 4 minggu. Tapi terpotong libur lebaran. Ada waktu 4 minggu untuk mengerjakan. Ini ingat demonya demo kelompok yang submit 1 orang saja. Tidak perlu semuanya submit. Jadi bisa dimulai pengerjaannya, bagi-bagi tugas. Bisa kumpul dulu lah. Kumpul dulu anggota kelompoknya. Sepakat kanvasnya mau ukuran berapa besarnya. Kanvasnya itu disepakati dulu. Terus nanti bisa mulai bagi-bagi tugas. Kamu bikin pagar, kamu bikin petak-petaknya, kamu bikin nomor-nomornya, kamu bikin misalkan objek playernya dan seterusnya. Sudah mulai bisa dicicil dari sekarang. Minggu depan saya jelaskan bagaimana menerima input tadi. Menerima input terus kemudian merandom angka dadu itu minggu depan. Minggu depan belum libur kan ya? Atau minggu depan sudah libur? Seingat saya cuti bersama 28. Jadi minggu depan masih ada kuliah. Itu pertemuan terakhir kalau nggak salah. Ya, pertemuan terakhir sebelum demo UTS. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait materi hari ini dan terkait demo UTS? Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Kalau tidak ada, jangan lupa absen. Terus mahasiswa silahkan log off dari Google Meet-nya.